Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmat di kesempatan saat ini. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat barokah ini waktunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim ulama, para kiai, para habib, para ustadz, para sesepuh bini sepuh semuanya, semoga kita selalu dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa menjaga iman dan selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur untuk selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Semoga kita pertemuan kali ini bisa membawa rahmat ya, nanti bisa membawa hikmah untuk bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami aturkan salam bagi keluarga junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang cerah terang benderang. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya nanti saya mohon maaf jika penerjemahan hikam keempat-empat ini nanti ada kesalahan maupun ada kekurangannya. Mari kita memanjatkan puji syukur dari Allah Ta'ala dengan puji-pujian seperti berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita hikam ke-43 menuju hikam ke-44 yang berbunyi, dan sekiranya engkau bersahabat dengan orang-orang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya, itu lebih baik daripada bersahabat dengan orang yang berilmu, orang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat diberikan bagi orang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu? Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang yang sudah dapat menahan hawa nafsunya? Dadose ngeten. Manfaat opo sing diwehne dening wong sing berilmu tinggi atau orang yang alim nanging boten saged nahan hawa nafsune dibandingne kalian tiang ingkang bodoh, tiang ingkang boten ngerti nanging saged menahan hawa nafsunya daripada orang alim sing tasik ngumbar hawa nafsune. Ngoten. Mugi-mugi paham kanthi
Sarah ingkang wonten atas nika wau. Dose awake dhewe niki kangge milih apik endi wong alim sing kurung iso nahan hawa nafsune, sing tasik ngumbar hawa nafsune, kalian tiyang ingkang melarat, tiyang bodoh, tiyang nopo mawon, nanging sing pun saged nahan hawa nafsune, boten nuruti hawa nafsune. Mergo manungsa niku kabeh diparingi hawa nafsu. Kados hewan itu diberi hawa nafsu tapi tidak diberi akal gitu. Jin itu juga diberi hawa nafsu seperti kita gitu. Nanging enggak malaikat niku mboten diberi hawa nafsu, nanging diberi ketaatan datang Allah. Ngoten niku. Terus ada tingkatan-tingkatan. Monggo sing kados ngoten niku, monggo kita mugi-mugi saged bedakne tiyang alim ingkang tasik ngumbar hawa nafsune, tasik gedhekne. Orang yang seperti ini baik untuk dijadikan sahabat. Wis nopo lah kesenangan sing ketok lahiriah niku. Kalian tiyang ingkang boten gadah, tiyang bodoh nanging saged ngekang hawa nafsune, ngoten. Kados ingkang wonten ngandhap menika. Orang yang tidak ridho dengan nafsunya akan selalu menganggap dirinya belum baik dan akhlaknya masih jelek. Hapunten niki radi pilek nih, karena sangat banyak manfaatnya bagimu. Kebodohannya tidak akan membahayakan dirimu. Datose sekali lagi kula wangsuli malih saking atas. Orang yang tidak ridho dengan nafsunya akan selalu menganggap dirinya belum baik. Nah, niki mugi-mugi saged pahami. Dan akhlaknya masih jelek. Orang seperti ini baik untuk dijadikan sahabat karena sangat banyak manfaatnya bagimu. Kebodohannya tidak akan membahayakan dirimu. Ngoten dadose nika wau. Dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, apakah arti suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau mengendalikan hawa nafsunya dari sifat kebinatangan dan kejahatannya? Dadose ngoten niku wau. Dadose awake dhewe niki kudu saged bedak-bedakne ngoten niku wau. Tiyang alim niku mboten kok kabeh niku alim ngoten to. Mboten kok kabeh niku saged. Terus ingkang kelanjutane, bagaimana akan menanamkan bodoh seorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya sehingga membuktikan bahwa semua amal perbuatannya hanya semata-mata untuk keridhaan Allah. Ngomong mawon, nanging sing harus bisa kita cerna. Tasik ngobrol hawa nafsune napa mboten, tasik seneng kali hawa nafsune napa mboten, sampun saged ngekang hawa nafsune napa mboten. Mur didelok saking lahiriannya awake dhewe niki mesti ketipu mengke. Mesti ketipu. Mergi napa? Lahiria kali batinia niku mboten saged
disamakannya hanya semata-mata untuk keridhaan Allah. Tadi tiang-tiang ingkang ngoten niku pun semata-mata pun karena ridhone Allah, sing dicari ridhone Allah, mboten ridhone manungsa malih, mboten karena riya, mboten karena ingin disanjung, dipuja, mboten. Memang karena ridho dari Allah. Kan ngoten, lahirian iku saged diwaca saking lahir. Nanging kalau batiniah tidak bisa. Jadi kula wangsuli malih, bagaimana akan dinamakan bodoh seorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya? Terus piye awake dhewe ngomong wong kuwi kok goblok napa bodoh, padahal dhek niku pun saged ngekang, pun saged nahan hawa nafsune, sehingga membuktikan bahwa semua amal perbuatan dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Sebaliknya, apakah nopo artinya seorang yang berilmu gitu, seorang sing pinter, ilmune tinggi, pun nopo mawon saged, nopo malih saged ngrajani, itu memperhatikan siapakah yang harus diambil sebagai sahabat. Terus awake dhewe kudu iso saged beda-beda nih sing kados ngoten niku wae. Nah, paribasane nanging dereng saged mengendalikan hawa nafsune dari sifat-sifat kebinatangan dan kejahatannya. Terus kados ngoten niku wae, nek awake dhewe mboten saged beda-beda nih saiki awake dhewe niki ketipu ngoten, aja sampai awake dhewe saged kaya ngoten. Dadose delok niku mboten saking lahiriahe. Dalam sebuah hadis diterangkan kados ngeten, seorang akan mengikuti pendirian sahabat karibnya, karena itu hendaknya seseorang itu memperhatikan siapakah yang harus diambil sebagai sahabat. Kula wangsuli malih wonten hadis nerangaken kados ngeten iki, seorang akan mengikuti pendirian sahabat karibnya, karena itu hendaknya seseorang wonten malih seorang penyair nggih matur kados ngeten iki, barang siapa yang bergaul dengan ahli ibadah yang menyembah orang-orang yang baik akan hidup mulia, dan yang bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya pasti tidak mulia. Niki saged diartekne orang-orang sing kados ngoten niku baik di hadapan Allah Ta'ala dan mulia, dan yang bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya pasti tidak akan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Jadi mungkin tiang-tiang sing dereng saged ngekang hawa nafsune, tasik ngobrol hawa nafsune niku saged mulia di hadapan manusia, namun di hadapan Allah Ta'ala belum tentu, karena dia masih disetir kali hawa nafsune. Nanging tiang-tiang ingkang saged ngekang hawa nafsune niku pasti di hadapan Allah akan mulia. Niki kembali keluar dari itu tadi, kembali ke cerita. Ada seorang yang bernama pinter, tiangnya alim, pinter kados ingkang namine Parseso niku. Mungkin panjenengan sedaya sampun ngerti kisah Parseso.
menyembah kesualim Al-Abid. Bahkan dia niku disebut Al-Abid karena Barseso niku tiange alim. Niku menjadi gelar. Predikat itu disematkan karena memang orang-orang yang sangat tekun beribadah, bahkan sampai malaikat pun tekun atas ibadahnya. Niku malaikat niku sampai kagum kalian Barseso niku. Jaluk nang pangeran niku wis napa dongane niku mesti dikabul ning kare Allah Ta'ala. Saking tekune ibadah. Bahkan dhek niku kagungan murid, kagungan santri sampai 6.000 santri. Gitu namanya Barseso niku. Bahkan dhek niku guru spiritual yang ulung. Dhek niku kagungan murid 6.000 murid. Bahkan murid-muridnya Barseso niku kagungan ilmu tinggi, memiliki ilmu tinggi, ilmu keramat. Bahkan nopo santri ini Barseso niku ke atas yang saged terbang melayang di antara kados awan ngoten. Bahkan malaikat niku herankannya dengan berkata kepada para malaikat, gerangan apa yang membuatmu begitu kagum akan Barseso? Ini ya Allah. Padahal dia dalam pandangan hakikatku ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk. Koyok ngoten niku. Syah dan malaikat pun tercengang mendengarnya. Malaikat-malaikat itu pun tercengang, blongo kabeh. Kok sakit ngoten padahal Barseso niku jaluk sembarang kali di nganu, bahkan santri-santri sakit hebat-hebat kaya ngoten niku wow. Nanging kok malah Allah matur, gerangan apa yang membuatmu kagum? Padahal Barseso itu tidak ubahnya seperti setan yang terkutuk. Ini nah, malaikat-malaikat itu podo bingung. Dadose takdir opo sing akan tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina dina. Barseso memiliki sebuah keramat apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika itu orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat pada seorang gadis anak raja saat kerajaan untuk membawa sang putri ke padepokan Barseso di tengah hutan agar ia memperoleh perawatan dan rehabilitasi dengan harapan akan menemui kesembuhan. Maka berangkatlah sang pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit. Sesampainya di sana, setelah mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barseso di padepokannya yang berada di tengah hutan tersebut. Saat para penggawa yang telah meninggalkan mereka berdua saat putri raja masih dalam keadaan gila. Dan saat Barseso hanya ditemani di tengah hutan belantara tanpa ada orang lain mereka, iblis pun datang menggoda. Wahai Barseso, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidaklah engkau berpikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuh untuk sekali saja, lagi pula ia dalam keadaan gila.
Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa yang terjadi saat ia setelah kesembuhan. Wow. Tapi sing ngengken niku iblis setan. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk sehat sejenak dan aktivitas ibadahmu yang melelahkan. Tentu sing ngoten, iblis bodoh. Nah, akhirnya Parsiso tergoda, tertipu oleh bos terkutuk niku wau. Katanya Parsiso niki asline ya mboten saged dirayu-rayu, nanging tau terus dirayu oleh iblis kali setan niku. Akhirnya Parsiso takluk juga, ia pun tertipu juga, ia pun mengikuti. Lantas putri raja niku wau sing tasih gila niku disina. Dalam keadaan gila niku wau, namun baru saja usai melampiaskan nafsunya birahinya, iblis kembali merasuk berbisik menggoda ke dalam relung hati Parsiso. Duhai celakalah engkau wahai Parsiso, cepat atau lambat perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Terus sing ngoten niku bar ngerayu Parsiso, iblis matur. Parsiso sampun kenek rayune, terus niku wau matur kados ngoten niku wau. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima dengan perbuatanmu kepadaannya. Nama baikmu akan tercemar dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Lalu apakah yang harus kulakukan? Batin Parsiso mulai dirundung kecemasan. Terus golek cara nutupi. Iblis niku wau mulai berbisikan malih. Wis patenono ae anake raja iku. Nah, ngoten. Akhirnya anak raja niku wau dipateni, dikubur teng jero pasir. Nah, utusan raja niku wau dugi karepe ajenge jemput sang putri niku wau ngoten. Terus ya niku pamit untuk kembali ke kerajaan. Maka diomongi kali Parsiso, nih anak raja kamu masih ngoten, maka semuanya akan beres. Kalaupun akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanan kembali menuju istana. Parsiso pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi. Akhirnya Parsiso nemokne dalan sing kados ngoten niku. Wah, akhirnya Parsiso lega. Oh, konangan ngoten. Konangan nek sang putri niku wau ditengi kalian Parsiso dikubur wonten jero niku. Terus sang raja niki ngomong wis bukan kuburane. Terus akhirnya konangan niku wau dibelah ternyata di dalam perutnya si sang putri enten jabang bayi ngoten lho. Akhirnya Parsiso dihukum mati, disalib di tengah kelemahan Parsiso niku wau. Nah, lantas si iblis ini memanfaat keadaan untuk menjerumuskan lebih dalam ke lembah kekufuran. Jadi iblis berkata kepada Parsiso di waktu dia disalib nih, dihukum mati nih, duhai Parsiso, alangkah malangnya nasibmu, engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun janganlah engkau hiraukan, sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu. Niki omongnya iblis niku wau. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Sungguh
sungguh akan kulakukan asal engkau adalah aku. Bagaimana aku akan dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu? Tanya Barsiso di tengah kondisinya yang semakin layu. Cukuplah bagimu untuk mengisyaratkan saja, entah itu dengan menganggukkan atau sekedar kedipan mata, sebagaimana ganti sujudmu kepadaku. Maka dengan sisa-sisa tenaga Barsiso yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Sayang seketika itu juga ia mati dan iblis pun tak dapat menyelamatkan, sedangkan ia telah mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh benar Barsiso nistapa dan nauzubillah min dzalik. Kados ngoten niku wau ceritane Barsiso ing kados ngoten niku. Barsiso niku gadah santri kathah, bahkan 1006 gadah santri sampai 6000. Santri ini pun nggih sakti kabeh. Barsiso pun nggih ngoten semanten mugi Barsiso niku kados ngoten. Nanging Barsiso mboten saged ngendhalekne hawa nafsune ngoten lho. Ilmu tinggi, hebat, bahkan dikeramatkan, ternyata dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini waktunya wal akhirah. Jika penerjemah